Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kali ini saya menyampaikan materi perkuliahan untuk tatap muka pertama bagi mahasiswa Diploma 3 Keuangan dan Perbankan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Potnumbe Jayapura untuk mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Baik, ini adalah tatap muka pertama perkuliahan kita. Mengingat bahwa untuk semester ini perkuliahan kita dilakukan secara daring dikarenakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan amanah daripada Kemendikbud, dari Dirjen Dikti Republik Indonesia, bahwa perkuliahan di semua perguruan tinggi masih dilakukan secara daring sampai dengan Desember besok, ya, untuk menghindari peningkatan penderita COVID-19, maka salah satunya adalah dengan melakukan social distancing, di mana pembelajaran secara tatap muka masih tidak diadakan dulu, tapi materi pembelajaran disampaikan melalui daring, baik melalui Zoom, Jitsi Meet, WhatsApp, YouTube yang saat ini saya lakukan, dan juga melalui sistem informasi akademik yang ada di STIE Potnumbe atau disebut dengan Simakat STIE Potnumbe. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tanpa mengurangi makna daripada pembelajaran kita saat ini memaksimalkan fasilitas teknologi yang kita punya. Yang pasti kita menggunakan Simakat, kita menggunakan WhatsApp, kemudian menggunakan YouTube atau Zoom. Satu kali mungkin kita akan menggunakan Zoom, tapi kali ini materi perkuliahan saya rekam, kemudian saya tag di YouTube. Nanti mahasiswa saya berikan linknya, kemudian bisa menonton dan memperhatikan materi perkuliahan. Oke, biasanya kalau di dalam perkuliahan tatap muka, saya selalu di awal perkuliahan saya menyampaikan kontrak perkuliahan dan juga silabus. Maka pada kesempatan kali ini saya juga menyampaikan kontrak perkuliahan dan juga silabus kepada mahasiswa D3 Keuangan Perbankan yang mengambil mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu kontrak perkuliahannya. Saya akan share screen kontrak perkuliahan. Apa yang dimaksud dengan kontrak perkuliahan? Ini saya sudah tampilkan kontrak perkuliahannya. Kontrak perkuliahan adalah apa yang disepakati antara dosen dan mahasiswa yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Dari hari ini kita tatap muka pertama, sampai nanti kita mengakhirinya dengan ujian akhir semester. Materi-materi apa yang akan kita bahas setiap kali tatap muka, kemudian apa saja yang kita lakukan, itu terangkum semuanya di dalam kontrak perkuliahan dan silabus. Nah, untuk yang pertama, saya sampaikan terlebih dahulu silabus. Kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan Teknologi Administrasi Bank. Baik, di sini saya sudah membuat kontrak perkuliahan. Teori yang mendasari teknologi administrasi bank tentunya adalah masalah teknologi, masalah administrasi, dan masalah perbankan yang ada di Indonesia. Nah, dalam kontrak perkuliahan ini ada deskripsi, ada strategi perkuliahan. Nah, untuk strategi perkuliahan dalam 1 semester ini kita masih melakukan secara daring. Kita menggunakan teknologi. Mohon maaf kepada seluruh mahasiswa, jika ada mahasiswa yang tidak punya atau tidak bisa menggunakan gadget atau teknologi, mari bergabung dengan teman-teman yang lain yang memiliki gadget, yang memiliki kuota. Mari kita bekerja sama. Yang pasti dan yang terpenting dari semuanya adalah materi pembelajaran harus tersampaikan kepada mahasiswa. Bagi mahasiswa yang memiliki internet, yang memiliki kuota internet, yang memiliki gadget,
mari saling membantu dengan teman-teman yang lain. Jika tidak punya kuota internet, manfaatkan free wifi yang ada di kampus. Tapi tetap ingat harus menjaga social distancing dengan ketat karena kita tidak mau ada penularan COVID-19 antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, tetap jaga ketat ya, walaupun kita ada di kampus. Nah, strategi perkuliahan berikutnya adalah saya memohon kepada mahasiswa untuk mencari literatur, membaca literatur. Literatur untuk mata kuliah teknologi administrasi bank itu bisa dilihat atau dicari buku-bukunya itu di perpustakaan. Ya, di sini saya sampaikan buku-buku atau literatur yang bisa diacu oleh mahasiswa untuk bisa mempelajari. Jadi perkuliahan kita tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan menonton YouTube, tapi saya bisa memberikan tugas, kemudian nanti tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa di perpustakaan. Tapi tetap catatannya saya ulang-ulang terus kepada seluruh mahasiswa, tetap menjaga social distancing selama pandemi COVID-19 melanda di Papua atau di Jayapura, kota Jayapura. Seperti itu. Nah, di dalam kontrak perkuliahan, yang paling penting yang saya sampaikan adalah tata tertib perkuliahan. Walaupun perkuliahan kita dilakukan secara daring, bukan berarti tidak ada tata tertib. Nah, tata tertib yang saya sampaikan di sini adalah kalau ditatap muka sebelum COVID dan sesudah COVID ini, saya tetap memberikan saran kepada mahasiswa bahwa di dalam penilaian saya kepada mahasiswa, nilai tertinggi yang saya berikan kepada mahasiswa atau bobot nilai, ini lihat di nomor 7 dan nomor 8, saya langsung menjelaskan jadi satu aja. Nilai tertinggi saya adalah kepada kehadiran. Itu nilai tertinggi saya. Nah, bagaimana dengan pandemi COVID-19 dengan YouTube? Nanti saya mohon setiap mahasiswa akan menonton dan merangkum setiap YouTube. Karena setiap YouTube yang saya tampilkan ini, itu memiliki topik-topik pembelajaran sendiri-sendiri. Nanti ada topik 1, topik 2, topik 3. Setiap topik mahasiswa menonton, setelah menonton, mahasiswa diminta membuat rangkuman dari topik yang saya sampaikan setiap YouTube. Makanya YouTube-nya kan enak, bisa diulang-ulang. Jika kurang jelas, bisa diulang lagi dari awal. Nah, itu adalah nilai tertinggi yang saya berikan kepada mahasiswa. Nilai tertinggi kedua saya adalah tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Tugas-tugas yang saya berikan itu wajib dikerjakan dan dikumpulkan. Nanti kumpulkannya bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp. Yang saya berikan nomor WhatsApp dan alamat email saya di Simakat, tidak di tag dari YouTube ini ya, tapi lihat di Simakat. Nanti saya cantumkan alamat email saya dan nomor WA saya. Itu adalah nilai tertinggi yang saya buat kepada mahasiswa. Nilai tertinggi berikutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kenapa ujian tengah semester dan ujian akhir semester? Bagi saya pribadi di dalam membawa perkuliahan, saya punya ciri-ciri tersendiri di dalam menyampaikan materi perkuliahan. Kenapa? Bisa aja mahasiswa nggak pernah tatap muka, kemudian tiba-tiba datang langsung kerjakan ujian. Dan mungkin anaknya pintar dan dia bisa kerjakan dengan baik. Tapi saya lebih menitikberatkan kepada proses, karena perkuliahan ini adalah sebuah proses dari tatap muka kita pertama sampai dengan nanti tatap muka kita terakhir. Nah, proses ini, jika mahasiswa aktif mengikuti, maka itu nilai yang saya berikan tertinggi. Untuk ujian tengah semester dan akhir semester, saya memberikan nilai terendah. Tapi tetap harus ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester wajib diikuti oleh mahasiswa. Karena kalau tidak mengikuti itu kan tidak ada tanda tangan berita acara. Kalau tidak ada tanda tangan berita acara, maka Anda tidak dianggap ikut ujian dan percuma, nilainya nanti akan hilang. Karena saya memberikan nilai itu di berita acara itu. Berita acara di akhir nanti, di akhir perkuliahan ini. Seperti itu yang saya sampaikan.
Berikutnya saya akan menyampaikan silabus. Oke, saya stop share dulu untuk screen ini dan kita masuk kepada silabus. Kontrak perkuliahan sudah. Nah, ini silabusnya saya share dulu. Oke, nah adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa, ini adalah silabus yang akan kita selesaikan di dalam 1 semester. Kita pasti bisa membacanya. Jika tidak, nanti saya tempel juga kontrak perkuliahan dengan silabus ini akan saya tempel juga di Simakat. Tetap apa yang saya sampaikan di YouTube ini, saya juga akan tempel di Simakat, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, kita itu dalam 1 semester kita menyelesaikannya itu 16 kali tatap muka. Berarti nanti itu, 16 kali tatap muka, kemudian nanti dikurangi 2. Dikurangi 2 itu karena ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Nah, berarti ada sisa 14 kali tatap muka. Dari 14 kali tatap muka, berarti ada 14 topik yang akan saya berikan. Berarti ada 14 YouTube. Mungkin salah satu, mungkin kita akan coba ketemu ya, muka dengan muka melalui Zoom. Makanya mulai hari ini tolong siapkan Anda aplikasi Zoom di gadget Anda, di HP, di laptop. Jika tidak punya, bisa bekerja sama dengan temannya, nanti bisa nonton sama-sama ya. Mohon kita saling memahami di dalam situasi COVID-19 seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa topik-topik, jadi mahasiswa bisa membaca dan bisa melihatnya. Pertemuan pertama topiknya apa, pertemuan kedua topiknya apa. Seperti di sini, kita masuk pada topik yang pertama, minggu pertama kita kuliah, itu pengertian teknologi administrasi bank, perbankan di Indonesia, pengertian bank. Kemudian nanti berikutnya topik yang kedua, kita akan melihat kegiatan usaha bank, tabungan, apa itu deposito, itu topik-topik berikutnya. Nah, oke, saya coba lebih mempercepat. Jika sudah 6 kali pertemuan, 6 kali tatap muka, kita akan melakukan namanya ujian tengah semester. Nanti setelah ujian tengah semester, kita akan kembali dengan topik-topik berikutnya tentang transfer, inkaso, letter of credit, administrasi kredit, dan nanti diakhiri dengan ujian akhir semester. Nanti silabus dengan kontrak perkuliahannya saya tag di Simakat ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi hari ini pembelajaran, nanti materinya saya tag di Simakat. Jadi jangan sampai lepas antara YouTube, Simakat. Mari kita gunakan semuanya ya, metode pembelajaran ini. Baik juga untuk kita untuk menguasai teknologi, karena mata kuliah ini adalah masalah teknologi, maka mahasiswa juga harus mengenal teknologi. Oke, itu untuk silabus. Sekarang saya masuk kepada materi perkuliahan ya. Saya stop share dulu. Kemudian saya masuk kepada materi pertama kita kuliah. Ya, ini ada apa namanya materinya ya. Saya kasih besar dulu. Saya kasih besar biar tampilannya lebih besar dan lebih jelas. Belum mau. Oke, ini adalah masalah teknologi administrasi bank. Materi kita ya. Kemudian mari kita masuk. Kemudian untuk program studi D3 Keuangan Perbankan, ya ini ada kata 2007. Berarti ini materi ini saya sudah menyampaikannya dari tahun 2007 itu sampai hari ini. Dan sudah banyak kakak-kakak tingkat kalian yang belajar, yang mungkin sudah lulus. Oke, kita sekarang belajar apa itu definisi lembagaan keuangan. Baik, apa itu lembaga keuangan? Kita coba lihat satu persatu definisi daripada lembaga keuangan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan keduanya itu yang disebut dengan lembaga keuangan. Dan tentunya lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Yaitu baik dia menghimpun, yaitu menerima, dan juga menyalurkan keuangan itu keluar dari perusahaannya. Kemudian berikutnya, definisi berikutnya adalah usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering disebut lembaga keuangan. Maka semua perusahaan yang bekerja
dan beroperasional di bidang keuangan, maka dia disebut sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan. Ya, perusahaan yang bekerja di bidang keuangan, maka dia tergolong daripada perusahaan jasa. Karena jenis usaha itu ada dua, yaitu jasa dan produk. Produk itu menghasilkan barang. Kalau jasa menghasilkan sebuah pekerjaan yang tidak bisa diraba, tapi bisa dinikmati. Memang uang itu adalah benda, tapi lebih banyak kepada manfaat daripada uang itu. Nah, itu ada sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang keuangan, maka disebut sebagai perusahaan jasa. Oke, di dalam lembaga keuangan itu dikenal ada dua lembaga keuangan. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank, dan yang kedua adalah lembaga keuangan lainnya, atau dalam teori yang terbaru disebut dengan lembaga keuangan non-bank. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa bank dan lembaga keuangan atau lembaga keuangan itu ada dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan, dan yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Itu adalah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Apa saja lembaga keuangan bank dan apa lembaga keuangan non-bank? Mari kita lihat bagian berikut ini. Saya langsung aja keluarkan semuanya aja. Kita tidak bisa menghemat waktu, tidak memperpanjang waktu. Kasihan nanti kuotanya terbatas ya. Oke, lembaga keuangan tadi di awal dikatakan ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan non-bank, atau ada orang teori mengatakan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, ada bank umum, dan ada juga bank perkreditan rakyat. Maka ini disebut sebagai lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank itu seperti apa? Atau lembaga keuangan lainnya? Pasar modal, ada bursa efek, ada sekuritas, itu ada pasar modal, ada pasar uang dan falas. Di sini pasar tentang jual beli mata uang. Ada mata uang itu kan ada banyak, setiap negara memiliki mata uang. Mungkin nanti kita akan belajar pada materi atau topik berikutnya. Ada koperasi, ada pegadaian, ada leasing, asuransi, anjak piutang, modal ventura, dana pensiun, kartu plastik. Ini merupakan lembaga-lembaga keuangan, bukan bank atau lembaga lainnya yang mereka bekerja tentang keuangan atau bekerja di bidang keuangan tapi non bank. Nanti ada klaster sendiri yaitu lembaga keuangan bank. Ini beda nanti. Walaupun kedua-duanya mengelola atau bekerja di bidang bank. Oke. Nah, untuk perbankan, karena fokus kita ada di bank, maka kacamata kita nanti akan lebih banyak tentang perbankan. Walaupun sedikit nanti kita akan membahas lembaga keuangan non-bank. Di dalam perbankan itu ada dua bank. Tadi dikatakan di awal ya, ada bank sentral. Oke. Apa itu bank sentral? Bank sentral di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank to bank, dan juga leader of the last resort, yang artinya Bank Indonesia bertugas untuk menjaga sirkulasi perbankan yang ada di Indonesia. Mengingat bank di Indonesia ini ada banyak, dibagi jadi dua, yaitu Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional. Apa itu Bank BUMN? Di mana Bank BUMN ini kepemilikannya adalah dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan Bank Swasta Nasional itu lebih mandiri dimiliki oleh privatisasi. Kemudian dia juga sebagai leader bagi bank-bank yang ada di Indonesia yang mengendalikan peredaran uang yang ada di Indonesia, khususnya peredaran uang yang ada di bank yang ada di Indonesia, yang kurang lebih ada sekitar 2.700 bank. Banyak sekali. Kurang lebih nanti silakan cari sendiri mahasiswa berapa jumlah bank yang ada di Indonesia, karena itu bisa naik turun. Ada naik turun, juga bertambah. Update-nya saya tidak mengikuti update setiap hari, tapi jumlah bank itu bisa berkembang. Tapi bisa juga turun, karena ada bank-bank yang mungkin
kalah dalam persaingan sehingga dia dilikuidasi. Kemudian bank itu melayani dunia perbankan, atau dia melayani bank. Kalau masyarakat itu menabung di bank disebut dengan nasabah, tapi kalau Bank Indonesia nasabahnya itu bukan masyarakat, tapi nasabah bank itu adalah bank-bank yang ada di areanya dia. Seperti itu. Apa itu tujuan Bank Indonesia? Tujuan Bank Indonesia adalah yang pertama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini merupakan tujuan daripada Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ingat di sini ada bank falas tadi di atas, yaitu valuta asing atau mata uang asing. Masing-masing negara memiliki mata uang. Dan tentunya mata uang satu negara dengan negara lain itu memiliki nilai yang sangat berbeda. Nah, lebih mudah untuk memberikan contoh antara nilai uang kita, rupiah, dengan dolar Amerika. $1 Amerika saat ini sekitar 15.000, saya anggap sama aja, 15.000 rupiah. Naik turun itu sangat cepat sekali nilai rupiah kita terhadap dolar. Nah, pemerintah atau melalui Bank Indonesia wajib menjaga rupiah kita. Jangan langsung naik, jangan juga turun, nanti akan mengganggu perekonomian yang ada di Indonesia. Nanti kalau nilai 15.000 tiba-tiba naik menjadi 17.000, 18.000, maka akan berpengaruh kepada nilai-nilai harga barang. Harga barang pasti akan naik. Nah, kalau barang itu naik, maka akan berpengaruh daya beli masyarakat. Masyarakat kesulitan di dalam membeli barang-barang, maka terjadilah inflasi karena tidak mampu melakukan pembelian karena harga barang terlalu tinggi. Maka tugas BI menjaga masyarakat moneter. Nah, Bank Indonesia berkewajiban menjaga dan membuat aturan tentang keuangan yang ada di Indonesia. Nah, itu tugas dari Bank Indonesia, khususnya kebijakan keuangan di perbankan. Berikutnya yang ketiga adalah mengatur, menjaga kelancaran sistem devisa. Apa devisa? Devisa itu adalah nilai uang yang masuk ke Indonesia melalui ekspor. Apa yang bisa kita ekspor barang-barang kita ke luar negeri? Apa yang bisa kita jual ke luar negeri melalui perdagangan internasional? Diharapkan dengan perdagangan internasional kita dapatkan keuntungan dari perdagangan itu. Nah, dari keuntungan itulah yang disebut dengan devisa atau uang yang masuk ke Indonesia melalui perdagangan internasional, ekspor dan impor. Semakin banyak ekspor kita ke luar negeri, semakin banyak keuntungan kita di luar negeri, maka devisa yang masuk ke Indonesia itu semakin besar. Nah, devisa ini tentunya lewat lembaga perbankan. Keluar masuknya uang ke Indonesia itu melalui dunia perbankan. Tidak boleh ada lembaga lain, yaitu lembaga perbankan. Yang berikutnya tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank yang ada di Indonesia. Kalau di Amerika, ya Bank Sentral Amerika itu mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Amerika. Di Inggris juga begitu. Ada Bank Inggris, Central of England. Nah, di Indonesia ada Bank Indonesia yang tujuannya mengatur dan mengawasi perbankan yang ada di Indonesia. Harus diatur. Tidak bisa tidak. Nanti kalau bank jalan sendiri, wah bahaya nanti. Nanti bunga, nilai kredit diatur sendiri tanpa ada aturan yang menetapkan mereka, wah bahaya. Jadi harus diatur oleh Bank Indonesia. Nah, ini adalah pengertian daripada bank selain bank sentral tadi. Di sini ada bank. Bank itu adalah melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang khusus melayani tentang kredit. Nah, ini biasanya bank perkreditan ada di daerah-daerah pedesaan. Karena ada di situ kredit usaha rakyat, ada juga kredit-kredit bagi usaha kecil. Nah, itu
wajib dilakukan oleh bank yang secara khusus disebut dengan bank perkreditan rakyat. Seperti itu. Bank perkreditan rakyat relatif lebih sempit dibanding bank umum. Karena juga nanti bank umum, bank yang melaksanakan tabungan, deposito, dan giro. Tapi kalau BPR khusus masalah kredit saja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini pengertian administrasi. Mungkin ini materi saya atau slide saya terakhir yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Jadi topik kita ada 2 hari ini tentang perbankan. Ada Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan, ya kan, dan Bank Indonesia. Nah, berikutnya adalah pengertian administrasi. Mary Parker Follett tahun 97 dia menjelaskan seni dalam menyampaikan sesuatu melalui orang lain untuk bergenerasi. Kemudian ada Mike Hart tahun 97 juga adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber data organisasi lainnya. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa administrasi ini juga sebuah seni. Artinya seni itu tanpa dipelajari, kadang-kadang orang sudah bisa melakukan penataan, bisa menyelesaikan pekerjaan baik antara dirinya dengan orang lain, dirinya dengan organisasi yang lain. Nah, ada juga Mike Hawk mengatakan bahwa administrasi itu adalah sebuah aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dari sumber-sumber organisasi. Oke, seperti itu materi kita perkuliahan, rekan-rekan mahasiswa. Jadi, tugas yang saya sampaikan kepada mahasiswa saat ini setelah Anda membaca, materi nanti saya akan tag di Simakat ya, silakan diambil. Tugas Anda adalah yang pertama, mencari definisi administrasi melalui literatur-literatur yang ada di perpustakaan. Tolong cari definisi dari administrasi. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tolong carikan saya definisi daripada bank perkreditan, bank umum, ya, dan berikutnya adalah Bank Indonesia. Jadi tugas Anda adalah yang pertama mencari definisi administrasi, kemudian mencari definisi Bank Indonesia atau Bank Sentral, yang kedua mencari definisi Bank Umum, dan yang terakhir mencari definisi Bank Perkreditan. Carilah di perpustakaan. Tolong ke perpustakaan tetap menjaga social distancing, ya, memakai masker, menjaga jarak, menggunakan sarung tangan, cuci tangan. Di kampus ada air dan sabun, dan tolong datang ke kampus cuci tangan, pakai sabun, baru nanti bisa masuk di perpustakaan. Oke, itulah materi terakhir saya. Kemudian saya terakhir, sebelum saya menutup, mari kita lihat terlebih dahulu kita punya Simakat. Oke, kita punya Simakat. Nah, di sini Simakat kita mahasiswa jurusan D3 Keuangan Perbankan. Di sini baru ada 6 mahasiswa. Ada Goliath Wandik, ini Goliath Wandik ini aktif bertanya kepada saya. Terima kasih Goliath ya, selalu ketemu saya dan selalu bertanya. Terima kasih Goliath. Tolong Goliath nanti bisa mencari teman-temannya ya. Ada Domin Awal Mapin, Helena Woke, Mariani Abi, Vicenziago, dan Yoase Luka. Ada 6, mungkin bisa lebih dari ini absennya. Nanti ingat, tugas yang Anda kumpulkan kepada saya itu juga sebagai absen. Karena mengingat bukti daripada absen saya adalah melalui tugas yang Anda kumpul. Kumpulnya di mana? Kumpulnya bisa lewat email, WA, nanti saya tag di Simakat. Seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Tolong, ini ada 6, kalau bisa minggu depan, teman-teman kita sudah mulai ada di Simakat. Oke, begitu ya. Akhir kata dari saya mengucapkan salam sehat selalu kepada seluruh mahasiswa, jaga kesehatan, jaga agar kita tidak terdampak dengan COVID. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya pada topik-topik berikutnya.